فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terkait hadis yang kemarin ya ikhwan, bahwasanya Nabi SAW minta dihidupkan dalam keadaan sebagai orang miskin. Dari Anas, bahwasanya Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan bangkitkan aku bersama dengan barisan orang-orang apa ini? Miskin. Yang kemarin disebutkan di situ dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Situ juga. Ada, ya. Nah, perhatikan ini ya, kemarin kita katakan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini merupakan dalil lemahnya hadis ini. Hadis riwayat Muslim ini yang beliau meminta perlindungan dari yang namanya. Dan ini jelas. Tsumma qala hadza hadisun gharib. Kata Imam Tirmidzi ini hadis yang asing. Qala Ibnu Katsir, qultu kata Ibnu Katsir, wa fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya terdapat kelemahan, wa fi matnihi nakarah, dan pada matanya terdapat kemungkaran, penyelisihan. Ya, itu penyelisihan terhadap hadis-hadis yang seperti ini, bahwasanya Nabi justru berlindung dari yang namanya apa? Kemiskinan. Nah, ini luar biasa kita bilang, meskipun beliau mungkin nggak ngelihat secara apanya, secara sanadnya, dengan korinah saja, pakai korinah yang ada, beliau memutuskan langsung bahwasanya hadis itu apa ini? Lemah. Nah, ini luar biasanya para ulama ya. Ini mereka itu punya firasat, nah kayak nebak gitu. Nah ini nggak mungkin Rasul minta dihidupkan dalam keadaan apa? Sementara riwayat yang kita baca ini riwayat siapa? Muslim. Nah, masya Allah. Dan juga ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah menyebutkan hadis ini. Rawahu Tirmidzi wastaghrabah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dianggap asing oleh dia. Wa isnaduhu dhaif, dan sanadnya dhaif. Wa fil babi an Abi Sa'id rawahu Ibnu Majah, dan dalam bab ini terdapat juga dari Abu Sa'id dari Ibnu Majah. Wa fi isnadihi dha'fun aidan, dalam sanadnya juga terdapat kelemahan. Nah. Dan juga kata Syekhul Islam, hadza yurwa, ini diriwayatkan, lakinnahu dha'ifun la yathbut, tapi itu lemah, tidak tetap. Wa ma'nahu ahyini khashian mutawadhian, kalaupun sahih maka maknanya hidupkan aku dalam keadaan khusyuk dan mutawadhi, seperti khusyuknya dan tawadhunya orang-orang apa ini? Miskin, bukan berarti kayaannya yang apa ini? Miskin, tidak. Nah, beliau selalu minta kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah maj'al rizqa ala Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rezekinya ala Muhammad itu qutnya. Ini makanan apanya? Pokoknya. Nah, Masya Allah. Wallahu taala alam. Dan itu masuk ya ikhwan, yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini disebutkan secara bahasa pun masuk dalam lisanul Arab, wa aslul miskin fil lughah al khadi'. Kata miskin secara bahasa maknanya apa? Al khadi', yang tunduk, yang lemah, yang merendah. Itu namanya apa? Al miskin, maskanah, kerendahan, kehinaan. Nah. Walihada qala, oleh karena itu Nabi mengatakan Allahumma ahyini miskinan. Ini kalaupun hadisnya kita anggap apa ini? Sahih. Nah, Masya Allah. Ini faedah luar biasa ya, kan kayak gini-gini. Allah rahimahullah ta'ala. Sehingga jangan anggap mungkin Syekh bin Utsaimin ini kurang ahli dalam bidang apa ini? Hadis. Memang beliau nggak begitu mempelajarinya, kayak tidak terlalu dalam secara hadisnya, secara sanadnya, enggak. Tapi dengan qarina, dengan keilmuannya, beliau bisa seperti ini. Qala rahimahullah, qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walamma rafa'a sahabatu, ucapan Syekhul Islam, walamma rafa'a sahabatu aswatahum bidzikr, dan tatkala para sahabat mengeraskan suara mereka dengan zikir, qala hadzal haditsu fi itsbati qurbillahi ta'ala, hadis ini menetapkan sifat kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabatu radhiyallahu ta'ala, yang dekat adalah apanya? Yang dekat Allah itu apanya? Ilmunya. Dahulu para sahabat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza alau nashzan,
Dahulu para sahabat jika naik ke Syatnasjan, sini Allah nggak disebutkan. Apa kayak dataran tinggi kayaknya. Kabbaru, maka mereka pun bertakbir. Wa idza nazalu wadiyan sabbahu, jika mereka turun ke lembah, maka mereka pun apa ini? Bertasbih. Sudah kita sebutkan dalam kajian Riyadhus Shalihin, apa hikmahnya ketika tanjakan Rasul baca apa ini? Takbir, ketika turunan baca apa ini? Tasbih. Apa hikmahnya? Kenapa pas tanjakan ini apa? Seorang merasa apa dia? Merasa tinggi, merasa naik. Nah, yang lain dia lihat di mananya? Di bawahnya. Sehingga untuk menekan perasaan ini supaya nggak makin besar anggapan dirinya ini, maka dia tekankan bahwasanya Allah itu masih apa ini? Lebih besar. Sehingga untuk ngimbangi supaya kamu nggak makin merasa apa ini? Di atas, mentang-mentang posisinya di atas, yang lain nampak lebih apa ini? Kecil. Nah, karena di bawah, maka disyariatkan kita baca apa? Allahu Akbar, supaya sadar. Nah, bahwasanya yang paling besar itu adalah siapa? Allah. Ketika turun, justru baca apa ini? Subhanallah, apa hikmahnya? Supaya jangan terkesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa ini? Rendah, hina. Allah itu maha suci dari apa ini? Segala macam kerendahan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Qala rahimahullahu taala, sabbahu, maka mereka pun bertasbih. Li'anal insana idza irtafa'a. Oh, ini disebutkan, Masya Allah. Kemarin kita nggak dari sini sumbernya, dari yang lain-lain. Ternyata sama. Alasannya li'annal insana idza irtafa'a, karena seorang jika naik qad yata'azzam fi nafsi, terkadang dia merasa besar pada apanya? Jiwanya. Nah, wa yara annahu murtafi'un 'azimun, dia menganggap bahwasanya dia tinggi dan besar. Karena yang lain nampak apa ini? Kecil di bawahnya. Fanasaba an yaqula Allahu akbar, maka cocok untuk dia mengatakan apa ini? Allahu akbar. Tazkiran li nafsihi, dalam rangka mengingatkan dirinya. Li kibriya illahi ta'ala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setingginya kamu masih lebih besar lagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil-kecilnya yang kamu lihat di bawah kamu masih lebih besar lagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma idza nazala, adapun ketika turun, fahada sufulun wa nuzul, maka ini kerendahan dan turun. Fayaqulu subhanallah, maka dia membaca subhanallah tazkiran li nafsihi, dalam rangka mengingatkan dirinya, bitanazzuhillahi ta'ala anis sufli, dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kerendahan. Fakana sahabatu radhiyallahu taala anhum yarfa'una aswatahum bizikri jiddan, dan dahulu para sahabat mengeraskan suara mereka dengan zikir tersebut dengan kuat sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum, yakni hawwinu 'alaiha, wahai manusia. Maksud adalah para sahabat. Ini am urida bihil khas. Ini lafaz-lafaz kayak gini umum katanya, tapi maknanya khusus. Kan Rasul nggak mengajak bicara apa ini? Seluruh manusia yang di situ saja. Itu para sahabat yang ikut bersama dengan beliau. Arbi'u ala anfusikum, ringankan untuk diri kalian, jangan terlalu memberatkan. Hawwinu, ringankan untuk diri kalian, jangan terlalu keras baca zikirnya. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, dikarenakan kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli, tidak pula yang tidak ada, yang tidak hadir. Dia mendengar dan dia ada. La tad'una asam la yasma', kalian tidak sedang berdoa kepada yang buta, yang tuli, tidak mendengar. Wala ghaiban la yara, tidak pula yang gaib, yang tidak melihat. Innama tad'una sami'an, sesungguhnya kalian hanya berdoa kepada Zat yang Maha mendengar. Tanpa kalian mengeraskan dengan kuat sekalipun, dia tetap dengar. Yasma'u dzikrakum, dia mendengar zikir kalian. Basiran, dan dia melihat. Yara af'alakum, dan dia melihat amalan kalian. Innal ladzina tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuki rahilatihi, sesungguhnya yang kalian doai itu, yaitu Allah, lebih dekat dengan kalian daripada leher tunggangan kalian. Leher tunggangan kan dekat, depannya saja. Allah lebih dekat daripada apa ini? Leher tersebut. Unuqur rahila rirrakib qaribun jiddan, leher tunggangan itu kepada penunggang sangat dekat. Wallahu ta'ala aqrabu min hadza ilal insan, dan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia daripada leher tersebut. Wa ma hadza fa huwa fawqa samawatihi ala arsyihi, bersamaan dengan itu dia tetap di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Wala munafata bainal qurbi wal ulu, dan tidak ada pertentangan antara sifat kedekatan dan sifat ketinggian. Allah dekat dan dia apa? Tinggi. Li'anna syai' qad yakunu ba'idan qariban,
Dikarenakan sesuatu itu bisa jadi jauh dan juga sekaligus apa dia? Dekat. Makanya ada istilah jauh di mata. Itu ada sesama apa ini? Makhluk. Nah, ada istilah jauh dipandang, jauh di mata, dekat di hati. Nah, wa hadza binisbati lil makhluk. Ini ditinjau dari sisi siapa ini? Makhluk saja mungkin. Dia dekat, dia apa? Jauh. Nah, fa kaifa bil khaliq? Maka bagaimana lagi dengan siapa ini? Dengan Allah, kenapa nggak mungkin? Nah, cuma yang pernah kita contohkan. Ketika penyiar televisi membawa pembawa acaranya, ia telah hadir bersama kita, profesor ini sebagai narasumber dari sambungan telepon bersama dengan kita, padahal di mana? Di rumahnya, ya kan? Nah, dan itu nggak ada yang protes. Farrabbu azza wa jalla qaribun. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat ma'uluwihi, bersama dengan dia apa ini? Tinggi. Aqrab ila ahadina, dia lebih dekat kepada salah seorang dari kita min unuki rahilatihi, daripada leher apanya? Tunggangannya. Nah, adapun faedahnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.